dan lain-lainnya udah ke laut lah ya. Sepulang dari situ saya pikirin, mulai saya ke bengkel-bengkel nyari-nyariin aki rusak. Karena kita masih awam, nggak tahu channel, nggak tahu apa ya, ini nggak bakal bisa jadi prospek yang bagus buat kedepannya. Palu gada lah, apa yang lu cari gua ada, istilahnya begitu. Apa sih faktor yang bisa nguntungin banyak di aki gitu, bisa sampai 100%. Ngecek kualitas aki itu yang bagus itu seperti apa, yang penting ketemulah saya COD sama dia di pinggir jalan. Kita ngobrol-ngobrol dan mulai mau pasang. Nah ketika kita pasang ternyata akinya nggak bisa buat starter, rusak. Nggak bisa buat starter, rusak. Akhirnya ya gitu, daripada saya malu, mending saya kasih aki saya, aki yang lebih rusak dari saya yang punya dia itu saya ambil, karena kepalang malu ya. Jadi nggak apa-apa lah, kita kasih aki saya dan saya ngambil aki yang rusak dia. Ya emang kenyataannya sih akinya nggak bisa, cuman saya malu aja. Sosokan udah paham aki, kita jualan aki tapi kita nggak tahu apa-apa. Nah dari situ saya mulai belajar, mulai cari tahu. Semua yang ada di Google saya pelajari masalah aki, terutama di YouTube juga. Nah di YouTube juga nggak semuanya benar ternyata. Saya belajar cara servis aki lah ya, intinya dari yang servis aki motor dulu. Nah banyak yang cuma diisi air aja, aki langsung bisa lagi. Ada yang dibuka selnya, ada yang dibuka akinya kita gergaji itu, ada selnya kita rapihin bisa lagi. Semuanya sih nggak salah, cuman penjelasannya aja yang kurang. Jadi kalau misalkan aki kering yang diisi air lagi itu langsung bisa, itu tandanya aki bukannya rusak tapi ngedrop, karena sel aki itu kering. Jadi kalau misalkan kita isi air aki lagi yang warna merah, otomatis si aki ada tenaganya lagi, dan jika sel akinya masih bagus itu bisa jadi bagus lagi dan bisa starter. Nah untuk yang dibelah juga, yang digergaji, ada sesuatu yang dirahasiain. Akhirnya saya cari sendiri, saya belajar sendiri. Beberapa kali saya gagal, sering banget deh gagal, sampai akhirnya saya bisa cara servis aki berat ya, istilahnya kerusakan yang berat gitu gimana. Akhirnya saya bisa, mulailah saya pede tuh, mulai saya berani jualan aki. Akhirnya saya lengkapin alat-alat sedikit-sedikit, kita tabung dari hasil yang kita dapat dari penjualan. Nah dulu itu juga lucunya, saya nggak punya alat, saya ngetes aki. Setelah saya servis atau apa, kita bongkar motor kita pasang aki saya di motor, aki yang second itu di motor, terus bisa starter, udah oke, deal gitu kan, aki bisa nyala lagi normal. Nah sebetulnya itu lumayan efektif, cuman nggak terlalu bagus juga karena kita kan nggak tahu umur akinya sisa berapa. Yang penting bisa starter itu langsung gitu ya, langsung itu bisa dibilang aki bagus. Nah gitu, jadi awalnya tahun 2012 saya mulai belajar aki, kita mulai ngedalamin lah semua tentang aki. Akhirnya saya ngerasa nyaman di aki juga dan bisa sampai sekarang itu bertahan hidupnya di aki. Nah buat teman-teman juga yang mau usaha entah di aki atau di usaha lain, intinya sih jangan menyerah, terus coba, terus gali potensi teman-teman semua sampai teman-teman dapat di intinya itu seperti apa. Kalau teman-teman tahu, teman-teman dapat inti dari apa yang teman-teman kerjain, akarnya gitu ya, teman-teman dapat, itu pasti jalan dan gak kalah saing sama orang. Nah saya juga berani ngasih, nah dari situ mulai banyak langganan dan saya mulai berani ngasih garansi.
gitu. Garansi, walaupun aki bekas saya berani ngasih garansi, ada apa-apa balik lagi aja ke saya. Nah dari situ saya mulai lengkapin alat lagi, mulai dari alat untuk mengecekkan kelistrikan motor, untuk mengecek kiprop motor gitu kan, untuk mengecek dinamo ampere mobil, dinamo starter mobil, saya mulai lengkapin. Akhirnya mulai rame lah gitu ceritanya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2012 sampai sekarang, terus semangat, terus bertahan. Dan teman-teman yang mau belajar seputar aki juga, di saya boleh request aja seperti teman kita yang satu ini. Nanti kalau misalkan sempat dan ada waktu dan saya sanggup, saya buatkan videonya. Jadi untuk seputar aki, untuk sekarang itu saya hanya terima requestan, nggak saya bikin videonya yang saya mau seperti apa. Jadi kalau teman-teman ada yang request, baru saya buatkan videonya. Makanya video aki lebih sedikit daripada video mancing. Soalnya kalau misalkan saya bikin video aki, bukannya saya nggak mau, tapi saya seperti masuk ke dunia kerja lagi gitu. Funnya agak sedikit hilang, senangnya agak sedikit hilang. Sama aja kayak saya kerja gitu kan, tiap hari saya mainin aki gitu. Jadi kalau misalkan ada requestan, baru saya buatkan sekarang. Nah untuk teman-teman semuanya, terus belajar, terus gali potensi, entah di bidang apapun. Jika teman-teman serius, pasti berhasil gitu. Nah dari situ saya mulai merangkak lagi kan, merangkak, cari tahu sampai saya benar-benar paham. Saya mulai ngejalaninnya sampai saya dapat si Jaguar ini nih. Mobil saya namanya Jaguar, jangan gugur. Mobil saya namanya si Jaguar sekarang, jangan gugur. Karena nggak mau ngulang kejadian yang kayak dulu lagi. Walaupun emang naiknya nggak seperti dulu sih. Kalau itu nggak naik dulu sama sekarang itu jauh potensinya ya. Cuman cukup lah buat bertahan hidup. Oh ya, sebelum tahun 2012 saya juga sombong sih sebetulnya, sombong sama diri sendiri. Berhubung masih jiwa muda ya, dulu 2012, 2011 lah, 2010, 2011 deh. Saya lumayan jaya di situ. Saya mulai sombong sama diri sendiri. Tapi kalau ke teman-teman sih enggak. Setiap saya nongkrong ya, kebanyakan sih mungkin ya kita ini aja entertain lah, kita bayar apa gimana gitu. Nah saya sombong ke diri sendiri sampai saya bilang gini, tidur aja saya dibayar gitu. Karena emang betul bangun tidur transferan semua masuk ya untuk orderan. Nah sebetulnya itu nggak boleh. Yang di atas juga nggak seneng sama orang yang karakternya seperti itu. Cuman namanya saya masih jiwa muda, masih belum terlalu matang ya di usaha. Umur segitu ngelihat duit banyak, ya arogan sama diri sendiri tapi nggak sama orang lain. Nah juga pernah beberapa kali atau sering juga ya ada orderan masuk gitu di tahun 2011-an. Orderan masuk dengan keuntungan 200.000 gitu ya. Jaraknya nggak terlalu jauh, deket lah, bisa dibilang deket, paling juga 15 menit sampai. Saya nggak mau nganter karena saya pikir untungnya segitu gitu, kecil, tidur aja saya dibayar. Itu sih kesalahan saya, fatalnya di situ. Nah dari situ saya drop kan ya, mulai belajar segala macam ya. Jadilah saya yang sekarang gitu ceritanya. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu cerita dari saya. Semoga ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang ingin tahu seputar aki, boleh komen, boleh DM, boleh messenger di Facebook, atau mau WA-an sama saya mengenai tata cara bisnis aki atau usaha aki itu seperti apa, dari servisnya, dari penjualan dan lain-lain lah. Intinya boleh hubungi saya, karena prinsip saya sekarang itu berbagi itu nggak ada ruginya. Kita mau berbagi ilmu ke orang nggak apa-apa selagi kita bisa
dan juga bisa jadi manfaat buat orang banyak. Karena saya belum bisa memberi untuk orang, seenggaknya saya bisa ngasih ilmu, karena ilmu itu bakal melekat di otak kita sampai kita tua dan kita pelajari terus, akhirnya mereka bisa jaya atau bisa matang di bidangnya. Saya juga ikut seneng gitu kan, berarti saya udah membantu salah satu orang bisa sampai naik gitu. Oke deh, pembahasan awal mula saya bisa usaha aki saya tutup dulu. Kita mau jual dulu aki, sekalian kita ngambil ke tempat satu lagi, baru kita jual. Kalau teman-teman masih mau ngikutin, boleh silakan. Nanti saya bakal kasih bon pendapatan saya berapa hari ini, bisa bertahan buat berapa lama. Oke? Ditunggu ya, ntar kita lanjut. Saya mau matiin dulu, ntar kalau udah sampai lokasinya saya play lagi. Oke? Semangat terus, pantang menyerah. Di kondisi COVID kayak begini, emang semuanya pada hancur, termasuk saya juga. Omset saya turun jauh, tapi tetap kita harus semangat, gak boleh kalah sama keadaan. Karena kalau kita kalah sama keadaan, pasti semuanya sia-sia. Perjuangan yang kita lakuin dari dulu sampai sekarang pasti sia-sia, habis seketika. Oke, ditunggu ya. Saya matiin dulu ya. Bye. Nah mas bro, ini kita udah sampai tempatnya nih. Kita udah sampai, kita mau ambil barang dulu di belakang. Nah ini counter tapi ada akinya di dalam. Oke, dari sini kita lanjut kirim barangnya, pencairan. Oke. Oke mas bro, ini kita udah angkat barangnya. Jadi tinggal kita ke gudang, kita jual buat pencairan. Pantengin terus, nanti kalau udah sampai gudang saya videoan lagi. Ya mas bro, terus ini kita udah sampai lokasinya. Kita transaksi dulu ya. Kurang tak? Oke, keluar dulu. Lumayan mas bro, buat bertahan hidup 1-2 minggu ke depan.